Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini saya akan membahas perhitungan dalam larutan penyangga, di mana yang akan kita hitung adalah massa yang dibutuhkan dalam pembuatan suatu larutan penyangga. Nah, massa yang akan dicari di sini adalah massa dari garam asam. Jadi di soal ini larutan penyangganya itu terdiri dari campuran basa lemahnya NH3. Ini dengan garam asam. Nah, sehingga larutan penyangga ini bersifat basa. Ya, ciri-cirinya sih lihat aja di soal ada KB-nya. Berarti kalau ada KB-nya, larutan penyangga ini bersifat basa. Nah, sama seperti sebelumnya, ketika kita mau menghitung dalam larutan penyangga ini, larutan-larutan yang dicampurkan itu kita hitung dulu molnya. Nah, untuk NH4Cl, molnya kita nggak bisa kita hitung karena yang diketahui hanya data massa. Yang diketahui hanya data MR, sedangkan massanya nggak ada. Massanya justru yang dicari. Nah, jadi kita mau mencari massa si NH4Cl. Kemudian si NH3-nya bisa kita hitung nggak molnya? Bisa, karena konsentrasinya ada dan volumenya juga ada 50 mili. Ya, maka kita bisa hitung mol dari NH3. Mol NH3-nya itu molaritasnya ada, volumenya juga ada. Molaritas dikali volume, molaritasnya 0,2, volumenya 50 mili dijadikan liter menjadi 0,05 liter. Sehingga mol dari NH3 itu yaitu 0,2 dikali 0,05 adalah 0,01 mol. 0,01 mol. Nah, karena di sini larutan penyangganya itu dibuat dari campuran larutan basa dan padatan NH4Cl, maka volume campurannya itu hanya berasal dari volume si NH3-nya itu, yaitu 50 mili. Ya, volume campurannya adalah 50 ml. Oke, kemudian harusnya volumenya dijadiin liter ya, 0,05 liter. Oke, nah sekarang di soal ini yang mau kita cari adalah massa. Massa siapa? Massa si NH4Cl. Massa yang diketahui MR, berarti kita cari massanya dengan rumus mol. Mol sama dengan massa dibagi MR. Nah, yang mau kita cari itu adalah massa. Ya, massa si NH4Cl-nya. Tapi MR-nya ada, tapi molnya itu nggak ada. Nah, mol si NH4Cl ini adalah punya NH4Cl. Mol NH4Cl bisa kita dapat dari ini. Jadi gini, ini kan larutan penyangga ya. Larutan penyangga itu kan kalau kita mau menghitung pH-nya, ya, karena dia larutan penyangganya bersifat basa, maka pH-nya itu kita jadikan dulu pOH. Nah, kita hitung dulu pOH-nya. pOH itu kan 14 dikurangi pH. Berarti pOH-nya itu 14 dikurangi 10. pOH-nya adalah 4. Kemudian dari nilai pOH ini kita bisa dapat nilai OH-nya. OH- itu 10 pangkat min pOH. Karena pOH-nya 4, maka nilai OH- itu adalah 10 pangkat min 4. Dalam perhitungan pH larutan penyangga, ya, karena dia larutan penyangga yang bersifat basa, kita bisa mencari nilai OH- itu pakai rumus Kb dikali konsentrasi basa lemah. Jadi kalau yang dicari OH- yang di atas ini pasti basa lemah. Yang di bawah adalah konsentrasi si asam konjugat. Nah, konsentrasi basa lemah dan konsentrasi asam konjugatnya ini merupakan konsentrasi campuran. Sehingga konsentrasi OH-nya itu sama dengan Kb dikali mol si basa lemahnya NH3 dibagi volume campuran. Kemudian dibagi mol asam konjugatnya. Nah, asam konjugatnya ini berasal dari mana? Asam konjugatnya itu dari garamnya. Garamnya adalah garam NH4Cl. Nah, NH4Cl itu kalau terurai menjadi NH4+ dan Cl-. Nah, di sini ada NH4+. NH4+ ini merupakan asam konjugat dari basa lemah NH3. Nah,
Nah, jadi asam konjugatnya itu berasal dari si garamnya ya. Ini adalah mol, jadi si NH4+ yang itu nanti kita punya data molnya, ada mol NH4+. Nah, mol NH4+ kalau dimasukin ke sini dibagi dengan volume campurannya, maka nanti bisa dipakai untuk menghitung nilai OH-nya ya. Nah, karena di soal ini OH-nya udah ada, Kb-nya udah ada, mol NH3-nya ini kita udah hitung ya. Volume campurannya udah ada, volume campuran yang ini juga udah ada, maka kita bisa langsung mencari mol NH4+ ya. Nah, kenapa apa hubungannya mol NH4+ ini nanti dengan si NH4Cl? Jadi, kalau kita udah tahu nilai mol NH4+, kita bisa menentukan nilai mol NH4Cl. Kalau dilihat dari reaksinya, ini reaksinya sudah setara, maka mol NH4+ itu sama dengan mol NH4Cl ya. Mol nanti gini, dengan hukum Avogadro kita bisa menghitung berapa mol si NH4Cl dibandingkan dengan mol NH4+. Nanti akan sama dengan koefisien si NH4Cl dibagi dengan koefisien si NH4+. Nah, karena koefisiennya sama-sama 1, ini 1, ini 1, maka nanti bisa disimpulkan bahwa mol NH4Cl itu sama dengan mol NH4+. Sehingga kalau mol NH4+ ini bisa ditemuin nih, bisa dihitung dari rumus yang ini, maka nanti kita bisa menghitung massa si NH4Cl-nya ya, dengan memasukkan data molnya ke sini. Oke, kita langsung hitung saja. Ya, 10 pangkat min 4, OH-nya kan 10 pangkat min 4 ya dari sini. Sama dengan KB, KB-nya 1,8 dikali 10 pangkat min 5 ya. Nah, ini kita bisa coret ya, berarti nanti tinggal mol NH3 dibagi mol NH4+. Mol NH3-nya itu 0,01 mol dibagi mol NH4+. Nah, dengan demikian untuk mencari mol NH4+-nya dia bisa pindah ruas ke atas, ininya pindah ruas ke bawah, sehingga mol NH4+ sama dengan ya, yang ini tulis ulang 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,01 dibagi 10 pangkat min 4 ya. Oke, kemudian kita hitung 10 pangkat min 4 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 4 itu kan menjadi 10 pangkat min 1 ya, ini tinggal 1. Kemudian 10 pangkat min 1 kali 0,01 itu menjadi 10 pangkat min 3. 0,01 itu kan 10 pangkat min 2. Berarti mol NH4+-nya itu sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 1 dari sini dikali 10 pangkat min 2. Min 1, 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 2 itu hasilnya 10 pangkat min 3. Atau bisa juga kita tulis ya, ini 10 pangkat min 3 itu berarti ada 3 angka. Jadi 1,8 dikali 10 pangkat min 3 itu sama dengan 0, nah sampai angka 1. Jadi ada 3 angka di belakang koma sampai dengan angka 1 ya. Jadi 0,0001 ya, jadi satunya itu yang ketiga 8 mol. Nah, jadi 1,8 kali 10 pangkat min 3 itu sama dengan 0,0018 mol. Apakah sudah selesai sampai di sini? Belum. Nah, 0,0018 mol ini menyatakan mol si NH4Cl-nya juga. 0,0018 mol. Nah, kalau mol NH4Cl-nya udah diketahui, maka kita bisa menghitung massanya pakai rumus ini. Ya, mol sama dengan massa per mR. Ya, saya tulis ulang di sebelah sini, molnya 0,0018, massanya yang dicari, mR-nya itu adalah 53,5. Maka massanya bisa kita cari, ininya pindah ruas ke kiri, 0,0018 dikali 53,5 ini akan sama dengan massa. Maka massa dari NH4Cl itu adalah 0,0018 dikali 53,5. Hasilnya adalah 0,09
Satuannya apa? Gram ya. Ini merupakan massa dari si NH4CE. Oke. Baik, demikian ya penjelasan saya tentang cara mencari massa garam ya, dari yang membentuk suatu larutan penyangga. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham, ulangi lagi menyimak video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.